Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan. Di mana idola daripada warga Konoha yaitu Ayatollah Khamenei ternyata punya sisi gelap yang ditutupi selama ini. Ada sejarah gelap, guys. Jadi warga Konoha itu ya kalau saya perhatikan mereka berpikir bahwa rejim Ayatollah ini lebih bagus daripada rejim Reza Pahlavi ya. Nah, yang jadi pertanyaan, rejim siapa sih yang paling brutal gitu, yang paling sadis gitu? Rejim siapa sih yang paling banyak membunuh orang? Apakah rejim Reza Pahlavi atau Ayatollah? Kemudian kenapa di Konoha itu Ayatollah ini diagung-agungkan? Sementara ada sisi gelap yang ditutupi. Kemudian baru-baru ini ya ada berita beredar di media sosial di mana Amerika akan menyerang Iran gitu ya. Dari dulu kan seperti itu, tarik-tarik ulur terus ya. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Amerika menyerang Iran? Kenapa Amerika itu seperti gertak sambal lado gitu ya, tarik-tarik ulur gitu? Apa sih yang diinginkan oleh Amerika? Kalau saya perhatikan Donald Trump ini kan pengusaha ya. Jadi biasanya dia akan melakukan yang namanya negosiasi sebisa mungkin ya. Dia tidak terlalu suka yang namanya perang-perangan ya, karena background daripada Donald Trump itu kan pengusaha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump ini sebenarnya niat menyerang Iran atau tidak? Siapa di antara sahabat yang tidak sabar gitu nunggu Amerika menyerang Iran? Kemudian apa sisi gelap daripada Ayatollah Khamenei ini selain salah satu pemimpin paling korup di dunia? Sisi gelap yang jarang dibongkar itu adalah ternyata rejim Ayatollah ini lebih banyak membunuh tukang kritik daripada rejim Pahlavi. Rejim Pahlavi itu nggak terlalu banyak, guys. Ya biasanya di penjara gitu, kalau ada yang mengkritik itu di penjara. Tapi kalau Ayatollah ini langsung dieksekusi, guys. Ya misalnya nih ya, ada orang yang kritik, misalnya ada yang demo misalnya ya, yang demo Ayatollah Khamenei misalnya. Ya biasanya nih pagi-pagi dijemput tuh dari rumahnya kalau ada yang demo kan. Nah, biasanya siangnya sudah dieksekusi tanpa pengadilan. Benar-benar brutal, guys. Benar-benar sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan ya kalau saya perhatikan ya. Kemudian bagaimana dengan Reza Pahlavi? Sebenarnya Reza Pahlavi juga melakukan hal yang sama ya, tapi korbannya nggak banyak, guys. Reza Pahlavi juga sebenarnya ya pernah mau menjarahkan Ayatollah, dan ini jarang dibongkar, guys. Jadi Ayatollah ini, keluarga Ayatollah ini sebenarnya dulu pernah dipenjara, dimasukkan ke sel, tapi nggak sampai dibunuh gitu ya. Permasalahannya kan Ayatollah ini kan membunuh lebih sadis gitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, guys. Kenapa negara yang bawa-bawa agama ya, Reza Pahlavi itu kan sekuler ya, kemudian Ayatollah itu kan bawa-bawa agama gitu ya, bawa-bawa nama Islam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemimpin yang bawa-bawa agama itu ada kecenderungan otoriter gitu ya? Bukan berarti saya mengatakan semuanya otoriter ya. Ada kecenderungan yang sangat-sangat otoriter kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bukan berarti saya membela sekuler di sini ya. Walaupun saya itu ya pro sekuler, tapi bukan berarti saya membela ya. Saya berdiri atas kebenaran. Kalau benar ya benar gitu ya. Karena jumlah yang dieksekusi oleh rejim Ayatollah ini kan sekitar 20.000 sampai 100.000 ya jumlahnya. Itu pun masih sedikit, guys ya. Belum yang di Irak, belum yang di negara lain dan sebagainya, ada macam-macam pokoknya ya. Kejam banget ternyata ya rejim daripada Ayatollah ini. Jadi gini, guys, kenapa negara yang bawa-bawa agama itu ada kecenderungan otoriter gitu ya, cenderung gitu. Jadi ada semacam DNA daripada negara agamanya. Apa itu? Mereka membunuh menggunakan dalil-dalil biasanya atas nama agama. Jadi Ayatollah ini berpikir bahwa dia perpanjangan tangan Tuhan di Iran. Dia adalah semacam perwakilan Tuhan di Iran. Jadi kalau dia nyuruh pasukan Iran gitu ya, IRGC misalnya ya, untuk mengeksekusi lawan politiknya misalnya, maka pasukan-pasukan revolusi yang ada di Iran itu berpikir bahwa oh ini perintah dari Tuhan gitu.
Karena Ayatullah menganggap bahwa dia adalah perwakilan daripada Tuhan. Bahkan dia bawa dalil-dalil gitu. Sementara kan ayat kitab suci itu kan ada yang kontradiktif loh. Ya. Ini jarang dibahas guys ya. Mohon maaf bagi yang nonton video, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Jadi beberapa hari yang lalu ya, ketika saya bikin postingan bahas tentang agama. Nah, jadi di situ tuh saya bahas tentang agama itu sebenarnya tidak mengajar kita untuk berpikir kritis gitu ya. Nah, ada tuh yang komennya, lalu dia komen seperti ini, kira-kira seperti ini. Enggak, agama Muslim itu kan mengajarkan yang namanya berpikir kritis gitu. Tapi kan di sisi lain ada ayat yang mengatakan bahwa kita itu nggak boleh terlalu berpikir kritis, cukup imani saja gitu. Jadi kontradiktif ya. Kontradiktif. Dalam agama Kristen juga ada yang seperti ini guys ya. Ada juga ya dalam agama Kristen ya. Agama Kristen mengatakan bahwa ada prinsip daripada pendeta mengatakan bahwa ya semua orang berhak masuk surga. Tapi dalam agama Kristen dikatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk surga selain daripada agama Kristen ya. Tidak ada yang masuk ke surga itu selain melalui Bapa ya, maksudnya Yesus gitu. Jadi kontradiktif. Ini yang jarang dibongkar ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Kristen ya atau beragama Muslim ya. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak ada niat untuk memojokkan agama di sini ya. Tapi ini pembahasan dari sudut pandang akademis ya. Biar kita paham gitu ya, sebenarnya agama itu seperti apa gitu. Karena gini guys ya, saya bukan si paling tahu tentang agama ya. Maksudnya saya bukan orang yang cerdas ya, tapi kan saya berkali-kali baca kitab suci. Bible saya baca gitu. Kitab suci yang ada di Quran itu saya baca semuanya gitu. Dan tidak hanya saya baca, saya teliti gitu, saya riset gitu. Karena background saya itu kan sastra. Jadi ini makanan saya sehari-hari. Jadi dalam dunia sastra itu ketika kita belajar di kampus, kita terbiasa melihat kalimat yang kontradiktif. Kalau kita nulis novel misalnya, karena saya juga penulis ya, walaupun buku saya sudah banyak yang laku ya. Ya terima kasih yang beli bukunya ya. Jadi kalau kita terbiasa menulis, kita bisa membedakan mana kalimat yang kontradiktif. Kok nggak nyambung ya kalimatnya? Jadi antara halaman 1 dengan halaman 10 kita harus menganalisis gitu. Kok nggak nyambung ya? Halaman 1 dikatakan berpikir kritis, kemudian di halaman lain dikatakan bahwa cukup imani saja. Jadi ini kontradiktif ya. Kontradiktif guys, jarang ini dibahas ya, jarang dibongkar ya. Mungkin 1-2 orang ya konten kreator yang bongkar ini. Tapi kita sebagai mahasiswa sastra itu ini makanan sehari-hari kita gitu, karena kita sering belajar yang namanya tentang kontradiktif gitu ya. Kalau kita menganalisis novel itu ya, kita kan sering menganalisis novel seperti novel-novel yang dari luar, seperti novel karya daripada Shakespeare ya, kemudian ada banyak ya, Truman Capote dan lain sebagainya ya, terutama novel-novel yang setara dengan Nobel ya. Biasanya kita analisis tuh ya, kenapa novel ini bagus ya, kenapa ada kalimat kontradiktif ya, kenapa halaman pertama dengan halaman 10 atau halaman pertama dengan halaman terakhir berbeda isinya gitu. Nah, jadi kitab suci juga seperti itu ya. Ketika saya analisis, saya catat gitu. Oh kok ini kontradiktif, oh ini berseberangan gitu ya. Di ayat pertama dikatakan kita berpikir kritis, tapi di ayat lain dikatakan kita harus mengimani gitu. Jadi secara tidak langsung ya, kitab suci itu ya tidak melalui penerbit. Penerbit biasanya jeli dengan hal ini. Dari mana saya tahu? Ya karena saya menerbitkan buku ya. Penerbit yang ngomong ke saya gitu, kok ini nggak nyambung Pak, antara halaman 1 dengan halaman 10 nggak nyambung ya, halaman 30 dengan halaman 40 nggak nyambung. Jadi penerbit biasanya jeli ya melihat ini. Gak percaya, coba nulis buku ya. Jadi Anda pasti paham ya. Ini background saya guys ya. Ini sebenarnya keahlian saya. Ya, cuman hal seperti ini kan di Konoha jarang dibahas ya, karena ini dilindungi oleh undang-undang. Makanya kita sebagai kaum intelektual itu susah gitu mengulik hal-hal seperti ini karena dilindungi undang-undang. Padahal ini penting sekali gitu ya, dimanfaatkan, sengaja dipelintir-pelintir. Sama hal dengan ayatullah. Ayatullah juga sebenarnya kan mempelintir-pelintir ayat kan. Ya kalau misalnya ada ayat yang menguntungkan bagi ayatullah, maka dia akan menurunkan ayat gitu ya. Dia akan menyuruh anak buahnya mengeksekusi dengan dalil-dalil gitu, ayat-ayat gitu ya, karena ayat-ayat itu kan kontradiktif ya.
Contoh misalnya nih, ada ayat-ayat tentang perang misalnya. Nah, harusnya kan konteksnya itu kan kondisi perang. Tapi kan ayatullah misalnya nih ya, perangilah misalnya orang-orang kafir misalnya. Jadi ayatullah kan bisa berpikir bahwa musuh politiknya itu orang-orang kafir. Dia menurunkan ayat-ayat tentang kafir gitu. Perangilah orang-orang kafir. Walaupun itu konteksnya dalam kondisi perang. Tapi permasalahannya ya, dia kan bisa menarik bahwa kondisi negaranya itu kondisi perang, ya kan? Dia kan bisa mendoktrin anak buahnya. Kita kan kondisi perang ini ya. Ya, kalau nggak negara kita akan runtuh, akan dicaplok oleh Amerika, dicaplok oleh negara lain dan sebagainya ya. Berbagai cara gitu ya dilakukan oleh Ayatollah. Ini licik sekali guys ya. Makanya negara agama itu sebenarnya nggak pernah maju ya. Kalau saya perhatikan zaman sekarang nggak pernah maju karena seperti ini. Mereka biasanya akan cari ayat-ayat yang menghalalkan perbuatannya. Itu biasanya negara agama guys. Itu sangat berbahaya sekali. Ini lebih berbahaya daripada undang-undang. Ya, di Konoha kan undang-undang kita itu kan sering dikata-katain atau diejek-ejek undang-undang kolonial. Padahal kalau saya perhatikan itu lebih bagus ya kita menggunakan undang-undang kolonial daripada undang-undang berdasarkan agama gitu ya, berdasarkan kitab suci gitu. Ya, ini yang jarang kita sadari guys. Dan ini tidak boleh diterapkan di Konoha. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Islam Barawi. Islam Barawi mengatakan ketika kita menjadi negara khilafah, maka kita akan terseret ke abad ke-7 gitu ya. Kita akan terseret ke abad ke belakang sehingga ada yang namanya kemunduran. Akan pecah belah. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Islam Barawi ya. Walaupun Islam Barawi itu sering dikata-katain kafir ya. Padahal dia sangat bagus loh ya. Lulusan luar negeri, lulusan Amerika ya. Dia sebenarnya dulu ya, ini kisah dengan Islah Barawi ya. Saya mengikuti Islah Barawi. Islah Barawi ini kan pentolan NU ya, salah satu orang berpengaruh di NU. Jadi dia itu sebenarnya benci banget dengan Amerika dulu ya. Namun ketika dia luntang-lantung di Amerika, yang menolong dia siapa? Pihak gereja gitu, para pendeta ya, kemudian yang ngasih bantuan sama dia itu ya orang-orang Kristen. Sehingga dia tidak fanatik lagi. Jadi sebenarnya yang bikin orang fanatik itu karena seseorang itu kurang berbaur gitu ya. Kalau seseorang itu merantau ke luar negeri ya, ke daerah-daerah yang plural, biasanya nggak terlalu fanatik ya. Sama seperti Ayatollah. Ayatollah kan nggak pernah merantau ya, nggak pernah ke Amerika. Ya, maksudnya ia pernah ke Amerika tapi hidupnya itu homogen gitu. Dari kecil gitu ya, ya gitu-gitu aja gitu ya. Nggak seperti di Konoha. Konoha itu kan ya berbeda-beda ya, suku, ras gitu ya. Kita disatukan oleh berbeda suku ya, etnis dan lain sebagainya. Enggak homogen ya, kecuali agama. Kalau agama kita homogen ya. Dan sekarang saya perhatikan sudah ada yang namanya Arabisasi gitu ya. Sudah ada yang namanya semacam mengarabkan Konoha kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu ya ini secara masif atau tidak ya. Kemudian bagaimana dengan rencana Donald Trump? Rencana Donald Trump ini kalau saya perhatikan itu ini semacam gertak sambalado guys. Enggak, dia ini harganya akan sangat mahal sekali ya kalau dia mengeksekusi Iran, sangat mahal sekali ya. Menurut dugaan saya Donald Trump ini enggak menyerang Iran guys ya, enggak bakal ya. Itu harga yang sangat mahal sekali ya. Kenapa? Karena Iran itu kan keras kepala ya. Kemudian Ayatollah itu kan menggunakan dalil-dalil agama gitu ya, ayat. Ini sangat berbahaya. Akan banyak orang yang berjihad gitu ya kalau Iran diserang. Karena apa? Karena menggunakan ayat-ayat militan gitu. Ya, jadi ini perbedaannya dengan Maduro ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.